Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan tidak habis-habisnya bagi kita. Kesetiaan Tuhan tidak perlu kita pertanyakan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari sampai saat ini. Kami ada karena anugerah dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan memiliki hati yang taat untuk melakukan segenap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13-14. Tertulis demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin sudah sering mendengar pesan firman Tuhan untuk berdiri teguh, bertahan atau menghadapi situasi dengan iman dan keberanian. Dan yang sering muncul sebagai teladan dalam pemikiran kita untuk bertindak adalah Daud yang berani melawan Goliat, atau Gideon yang hanya dengan 300 orang menang melawan 100.000 lebih pasukan Midian. Memang betul bahwa kita perlu untuk berdiri teguh, bertahan dan berani menghadapi segala keadaan. Tapi kadangkala dalam situasi tertentu Tuhan menyuruh kita untuk lari. Kita perhatikan dalam Injil Matius 2 ayat 13-14 ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dari kisah dalam ayat ini, saudara, kita mengerti bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi suatu situasi dalam hidup kita, tapi dalam bentuk keberanian untuk melangkah pergi, atau bahkan lari, sebagaimana konteks dari ayat ini. Lari di sini bukan berarti takut, melainkan taat kepada apa yang difirmankan Tuhan. Dalam pandangan manusia, melarikan diri seringkali dianggap sebagai tindakan pengecut. Tapi kalau kita mengerti konteks yang terjadi dalam kehidupan dan tindakan Yusuf ini, tindakannya untuk lari ke Mesir merupakan bentuk ketaatannya kepada firman Tuhan. Yusuf tidak berdebat dengan malaikat tentang mengapa Tuhan menyuruhnya lari. Mengapa Tuhan tidak menunjukkan kekuasaannya untuk melawan Herodes. Yusuf tidak mempertanyakan akan kekuasaan Tuhan, tapi dia mentaati perintah Tuhan. Ada kalanya Tuhan menyuruh kita lari dari lingkungan yang beracun, lingkungan yang toksik, pergaulan yang buruk, godaan-godaan yang terus menjatuhkan kita, atau dari situasi yang membahayakan iman kita. Dalam kondisi demikian, lari merupakan tindakan kemenangan iman, bukan kekalahan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Setelah Yusuf bangun dari mimpinya, dia langsung mengambil anak itu, yaitu bayi Yesus serta ibunya, pada malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Yusuf tidak menunda-nunda untuk bertindak. Dia tidak menunda besok, tapi dia langsung mengambil tindakan segera untuk menuruti apa yang difirmankan Tuhan. Menunda untuk taat
seringkali merupakan bentuk ketidaktaatan. Ada orang yang punya pemikiran, nanti besok saja, nanti minggu depan saya akan melakukan firman Tuhan. Ini sebenarnya bentuk ketidaktaatan. Menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan merupakan ketidaktaatan. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, lakukan segera. Jangan pernah menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan kairos Tuhan itu berakhir bagi kita. Kecepatan kita dalam meresponi suara Tuhan, suara firman-Nya, dapat menghindarkan kita dari kehancuran yang tidak perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak selalu menyuruh kita untuk menghadapi situasi dengan keberanian. Ada kalanya Tuhan meminta kita untuk mundur, lari dari situasi tertentu. Mari minta hikmat Tuhan, minta pengertian, supaya kita dapat mengetahui tindakan apa yang perlu kita ambil dalam menghadapi berbagai situasi. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk melangkah seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa, yang punya berbagai cara unik dalam menolong kami. Terlalu sering kami mengkotak-kotakkan keputusan-Mu ya Tuhan, dan mencoba untuk mengerti kehendak-Mu bagi kami seperti apa yang kami pikirkan. Tapi kami mengerti saat ini bahwa Tuhan, Engkau punya berbagai cara dalam bertindak untuk melakukan pertolongan-Mu bagi kami. Tidak selalu Engkau menghendaki kami untuk menghadapi, tapi ada kalanya Tuhan mau kami lari dari situasi. Mampukan kami untuk mengerti dan mengambil tindakan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin sertai kami untuk berkemenangan di dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.